Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiksan Anugrah Ramadan, NIM 2410911212048. Saya berasal dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi permukaan atau surface anatomy yang diberikan oleh Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, anatomi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari struktur dan organisasi makhluk hidup. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti atas dan temnen yang berarti potongan atau memotong. Anatomi berarti memotong atau memisahkan bagian-bagian tubuh untuk mengetahui susunannya. Metode yang digunakan dalam ilmu anatomi juga berkembang seiring waktu ke waktu. Awalnya anatomi dipelajari melalui pembelahan mayat atau kadaver, namun seiring perkembangan teknologi, metode yang digunakan semakin beragam dan canggih. Seperti sinar X, CT scan, MRI, dan juga USG. Kemudian ada endoskopi, yaitu memasukkan selang kecil berisikan kamera untuk melihat organ dalam tubuh manusia. Kemudian bisa menggunakan mikroskopi untuk melihat struktur jaringan dan sel. Oke, next. Dalam anatomi, sumbu dan bidang digunakan untuk menggambarkan posisi dan orientasi bagian-bagian tubuh. Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah model 3 dimensi yang dapat dibagi oleh garis atau sumbu dan permukaan datar atau bidang. Berikut penjelasan mengenai sumbu dan bidang anatomi. Yang pertama ada sumbu vertikal atau longitudinal, yaitu garis yang membentang dari atas kepala hingga ujung kaki. Kemudian sumbu ini tegak lurus terhadap tanah saat tubuh dalam posisi berdiri. Kemudian ada sumbu transversal atau horizontal, garis horizontal yang membentang dari sisi kiri tubuh ke sisi kanan tubuh. Lalu ada sumbu sagital, yaitu anterior posterior, garis yang membentang dari depan ke belakang tubuh. Sumbu ini tegak lurus terhadap sumbu vertikal dan sumbu transversal. Dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, kemudian pada bidang ada bidang sagital, yaitu bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian kiri dan kanan. Kemudian bagian median atau mid sagital, bidang sagital khusus yang membagi tubuh menjadi dua bagian kiri dan kanan sama besar. Kemudian bagian bidang frontal atau koronal, bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Bidang transversal atau horizontal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas, yaitu superior, dan juga bagian bawah, yaitu inferior. Penggunaan sumbu dan bidang dalam anatomi penting karena menjelaskan posisi relatif, misalnya jantung terletak pada posterior terhadap sternum, yaitu tulang dada, dan superior terhadap diafragma, yaitu di atasnya diafragma. Menggambarkan gerakan, misalnya gerakan fleksi, menekuk, dan juga memudahkan pencitraan medis. Lanjut, anatomi permukaan, yaitu studi yang mempelajari bagian-bagian permukaan kulit yang dapat dilihat maupun diraba tanpa pembedahan. Yang pertama ada tengkorak atau kaput. Tengkorak sendiri termasuk tulang frontal, parietal, temporal, dan juga occipital. Kemudian ada tulang wajah, hidung, yang berisikan hidung, mulut, telinga, dan dagu.
yang mana telinga sendiri merupakan tulang rawan. Bayangkan saja jika tulang telinga itu keras, maka kita akan sulit untuk tidur atau tulang telinga kita gampang patah ketika kita tidur menyamping. Kemudian bagian torso atau batang tubuh terdiri dari klavikula atau tulang selangkangan tulang selangkah yang menghubungkan sternum dan juga skapula. Sternum adalah tulang dada. Kemudian ada tulang rustuk atau costae, yang mana fungsinya melindungi organ dalam rongga dada. Kemudian ada processus spinosus, yaitu tonjolan tulang belakang yang dapat diraba sepanjang punggung. Kemudian ada scapula, yaitu tulang belikat. Otot-otot dada seperti pectoralis mayor dan juga minor. Kemudian ada otot-otot perut atau abdomen seperti rectus abdominis dan juga obliques. Pada bagian atas, yaitu ekstremitas atas, dibagi menjadi lengan atas, yaitu brachium, lengan bawah antebrachium, dan juga tangan manus. Kemudian ada regio pada siku, yaitu cubitus, yaitu berisikan sendi siku, dan juga processus olecranon ulna. Kemudian pada ekstremitas bawah terdapat panggul atau bagian pelvis. Kemudian bagian paha atau femoralis, lutut, genus, tunggai bawah, crus, dan juga pergelangan kaki atau tulang tarsal. Kemudian kaki, pes, yang berisikan tulang metatarsal dan juga falang. Next, regio corporis atau daerah tubuh. Yang pertama itu ada kaput yang berisikan, ya, di sini ada regio frontalis atau dahi, bagian dahi. Bentar. Bagian dahi. Kemudian ada regio parietalis, bagian atas kepala. Regio temporalis atau pelipis mata. Regio occipitalis, bagian belakang kepala. Kemudian ada regio auricularis, daerah telinga. Regio orbitalis, bagian rongga mata. Kemudian nasalis, hidung. Oralis, mulut. Ada regio mentalis, yaitu dagu. Regio buccalis, pipi. Baik, selanjutnya pada bagian leher terdapat regio cervicalis anterior seperti yang ditunjuk. Kemudian regio cervicalis lateralis, bagian samping leher. Kemudian regio cervicalis posterior, bagian belakang leher. Posterior. Yap, lanjut pada bagian torso atau batang tubuh terdapat regio torak atau regio dada. Kemudian ada regio mammariae, regio bagian payudara. Kemudian regio sternalis, daerah sternum atau tulang dada yang melindungi jantung. Regio dorsalis, yaitu regio punggung. Dorsalis, ya. Kemudian ada regio abdominalis, bagian perut. Epigastria, ulu hati. Kemudian ada regio hipokondriaka di bawah tulang rusuk. Regio umbilicalis, pusar. Regio lumbalis, yaitu pinggang. Regio inguinalis, selangkangan. Kemudian ada regio parinealis atau perineum, yaitu berada di antara anus dan juga alat kelamin. Yap, itu. Kemudian pada bagian ekstremitas atas terdapat regio deltoid, yaitu bahu.
brakea lengan atas, kemudian cubitalis yaitu siku, selanjutnya ada antebrachialis lengan bawah atau ini, selanjutnya regiocarpalis pergelangan tangan, manus tangan, palmaris telapak tangan, kemudian regiodorsalis manus yaitu punggung tangan. Baik, next pada ekstremitas bawah dapat membrum atau membrum inferius, dapat regio glutealis atau bokong, glutealis. Kemudian ada regio femuralis, paha, genus lutut, cruralis tungkai bawah, kemudian tolak cruralis pergelangan kaki, regio pedis yaitu bagian kaki, plantaris telapak kaki, dorsalis pedis yaitu punggung kaki. Next, dinding toraks dan abdomen merupakan struktur kompleks yang melindungi organ-organ vital dalam rongga dada dan perut. Sternum atau tulang dada, tulang pipi di bagian depan dada. Kemudian ada costae, tulang rusuk, 12 pasang tulang rusuk yang melengkung dari tulang belakang ke sternum. Selanjutnya terdapat vertebrae thoracicae yaitu tulang belakang toraks, 12 tulang belakang di daerah dada. Dapat otot interkostal terletak di antara tulang rusuk, berperan dalam pernapasan. Kemudian diafragma yaitu otot yang membentuk kubah memisahkan rongga dada dan juga rongga perut, berperan penting dalam pernapasan. Otot-otot aksesori pernapasan. Kemudian terdapat dinding abdomen, pleura, fascia, otot transversus abdominis, otot yang paling dalam di dalam dinding perut, yang mana fungsi dari dinding toraks dan juga abdomen ini berfungsi sebagai perlindungan, yaitu melindungi organ-organ vital di dalam rongga dada dan juga perut. Pernapasan mempunyai fungsi sebagai, khususnya pada otot interkostal dan diafragma, berperan penting dalam pernapasan. Selanjutnya pergerakan dan dukungan. Otot-otot dinding abdomen membantu pergerakan tubuh, menjaga postur dan mendukung organ-organ internal. Mana ini akan membantu makanan kita untuk jalan dari mulut ke bagian perut. Kemudian berfungsi sebagai pencernaan, membantu menekan organ-organ pencernaan. Kemudian otot-otot dinding abdomen membantu mengontrol pengeluaran urin dan juga feses. Next, masuk pada bagian rangka dan juga jenis tulang. Yang pertama yaitu rangka aksial, itu kranium atau tengkorak, fungsi sebagai melindungi otak dan juga organ-organ sensorik tentunya. Os krani yaitu tulang tengkorak, berisikan os frontal atau tulang dahi, os parietal, tulang parietal, kemudian os occipital, tidak ada gambarnya. Kemudian ada os temporal, kemudian ada os sphenoidale atau tulang sphenoid, ada os ethmoidale, tulang ethmoid. Lanjut pada tulang-tulang wajah, terdapat mandibula yaitu tulang pada dagu, pada rahang bawah. Kemudian maksila, rahang atas pada bagian sini. Kemudian os zigomatik, tulang pipi, os nasal, tulang hidung. Lanjut pada tulang
vertebrata, tulang belakang, yang mana fungsinya menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Pertama, vertebrae cervicales atau tulang leher terdiri dari 7 tulang. Kemudian vertebrae thoracicae terdiri dari 12 tulang, itu tulang punggung. Kemudian vertebrae lumbales atau tulang pinggang terdiri dari 5 tulang. Os sacrum, tulang kelangkang. Dan os coccygis, tulang ekor. Coccygis, yap. Selanjutnya yaitu tulang sternum atau tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk atau costae. Selanjutnya ada costae varae, tulang rusuk sejati 7 pasang. Tulang rusuk palsu 3 pasang, yaitu costae spuriae. Baik, selanjutnya yaitu tulang pada rangka apendikular. Yang pertama ada gelang bahu, kemudian clavicula atau tulang selangkang, scapula tulang belikat, membrum superius, humerus, radius. Humerus itu tulang lengan atas, radius tulang pengumpil, ulna tulang hasta, dan os carpi tulang-tulang pergelangan tangan, os metacarpal tulang telapak tangan, palang tulang jari-jari tangan, os coccyx tulang panggul, kemudian femur tulang paha, tulang lutut atau tempurung lutut yaitu patella, kemudian tibia tulang kering, fibula tulang betis, os tarsal tulang-tulang pergelangan kaki, metatarsal tulang-tulang telapak kaki, kemudian ada palang tulang-tulang jari-jari kaki. Jenis tulang sendiri terdapat dari yaitu os longa atau tulang yang panjang, misalnya femur dan juga humerus. Kemudian ada tulang pipi yaitu os plana, misalnya tulang tengkorak, sternum dan juga scapula. Os brevia atau tulang pendek, misalnya tulang-tulang karpal dan tarsal. Os irregularia atau tulang yang tak beraturan, misalnya tulang vertebrae atau tulang belakang. Os sesamoidea atau tulang sesamoid, biasanya misalnya patella. Oke, next. Jenis-jenis otot. Yang pertama ada musculoskeletal, yaitu otot rangka. Itu otot yang melekat pada tulang yang bertanggung jawab untuk gerakan tubuh yang disadari. Ciri-cirinya volunteer, dikendalikan oleh kemauan yang sadar. Kemudian lurik, memiliki pola lurik di bawah mikroskop. Multinukleus, memiliki banyak inti sel. Jadi terdapat banyak inti sel pada tulang otot lurik atau tulang otot yang berfungsi sebagai penggerak. Kemudian ada Kemudian musculus levis atau otot polos, yaitu otot yang ditemukan pada dinding-dinding organ internal seperti saluran pencernaan, pembuluh darah maupun kandung kemih. Ciri-cirinya involunter, tidak dapat dikendalikan oleh kemauan yang sadar. Kemudian tidak memiliki pola lurik, memiliki hanya satu inti sel. Contohnya otot pada dinding usus, juga otot pada dinding pembuluh darah. Next, musculus cardiaca atau otot jantung. Ciri-cirinya involunter, tidak dapat dikendalikan kemauan sadar. Lurik, memiliki pola yang lurik meskipun tidak sejelas otot rangka. Memiliki satu inti sel. Interkalasi, memiliki diskus interkalaris yang menghubungkan sel-sel otot jantung. Next, regio abdomen dibagi menjadi 4 regio. Pada pembagian ini, abdomen dibagi menjadi 4 kuadran oleh 2 garis imajiner. Yang pertama, garis vertikal melalui linea
mediana dari processus Siphoideus sternum hingga symphysis pubis. Kemudian yang kedua, garis horizontal melalui umbilicus atau bagian pusar. Keempat, regio yang terbentuk adalah regio hipokondriaka dextra atau kuadran kanan atas, berisi lobus kanan hati, kantung empedu, sebagian duodenum, kepala pankreas, ginjal kanan, kelenjar adrenal kanan, flexura hepatica kolon. Kemudian regio hipokondriaka sinistra yaitu kuadran kiri atas, berisi lubus kiri hati lambung, limfa, ekor pankreas, ginjal kiri, kelenjar adrenal kiri, dan juga flexura splenica kolon. Kemudian pada regio inguinalis dextra, kuadran kanan bawah, berisi cecum, appendix, bagian usus halus, ovarium kanan pada wanita. Kemudian pada regio inguinalis sinistra yaitu kuadran kiri bawah, berisi kolon sigmoid, sebagian usus halus, ovarium kiri pada wanita. Kemudian pembagian yang kedua yaitu berdasarkan 9 regio. Bagian ini menggunakan 4 garis imajiner, 2 garis vertikal, garis menit klavikula kanan dan kiri dari titik tengah klavikula hingga titik tengah ligamentum inguinale. Kemudian 2 garis horizontal yaitu linea subcostalis sejajar bidang horizontal melalui batas bawah tulang rawan rusuk ke-10, dan juga linea intertubercularis sejajar pada bidang horizontal melalui tuberculum iliaca. 9 regio yang terbentuk ada regio hipokondriaka, regio epigastrika, regio hipokondriaka sinistra, regio lumbalis dextra, regio umbilicalis, regio lumbalis sinistra, lumbalis dextra, dan juga inguinalis dextra. Kemudian ada regio hipogastrika atau pubica. Yang terakhir, regio inguinalis sinistra. Next, pada slide selanjutnya yaitu ekstremitas atas. Yang pertama ada cingulum membri superioris atau gelang bahu. Terdapat klavikula pada bagian belakang ini. Kemudian terdapat klavikula atau tulang selangkah, tulang yang berbentuk S yang menghubungkan sternum atau tulang dada dengan skapula tulang belikat. Kemudian skapula tulang belikat yaitu tulang pipi yang berbentuk segitiga di bagian belakang toraks. Kemudian brachium lengan atas, terdiri dari humerus tulang lengan atas, musculus brachialis otot lengan atas, dan juga musculus bicep brachii otot berkepala 2 yang berfungsi menungkuk lengan bawah, musculus tricep brachii otot berkepala 3, musculus brachialis otot yang terletak di bawah bicep brachia, musculus coracobrachialis. Kemudian pada bagian antebrachium, bagian lengan bawah, dapat radius atau tulang pengumpil, tulang yang terdapat pada sebelah ibu jari. Kemudian tulang ulna, hasta yang berhubungan dengan tulang kelingking. Kemudian musculus antebrachii atau otot lengan bawah yaitu flexor, extensor, pronator, supinator. Kemudian pada bagian manus atau tangan terdapat carpus atau pergelangan tangan, terdiri dari 8 tulang karpal yang tersusun dalam 2 baris, metacarpus atau telapak tangan, digiti magnus atau jari-jari tangan,
musculi manus, otot-otot tangan. Dapat sendi-sendi penting yaitu articulatio humeri atau sendi bahu, kemudian articulatio cubiti, sendi siku, kemudian ada articulatio radiocarpalis, sendi pergelangan tangan. Fungsi ekstremitas atas tersendiri memiliki fungsi yaitu manipulasi. Tangan mungkin untuk memegang, memanipulasi objek, memegang dan lain-lain. Kemudian terdapat mungkin kita untuk melakukan gerakan dan juga keseimbangan. Next, pada bagian ekstremitas bawah terdapat tulang panggul atau os coccyx, ilium tulang usus, ischium tulang duduk, dan juga pubis tulang kemaluan. Kemudian yang kedua, femur atau paha. Tulang paha yang berisi patella pada tempurung lutut, musculus femoris, musculus quadriceps femoris. Kemudian yang ketiga terdapat crus atau tungkai bawah yang berisi tulang tibia, fibula, dan juga musculus cruris atau otot-otot tungkai bawah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pes atau kaki, terdapat tulang tarsus atau pergelangan kaki yang berisi talus dan juga calcaneus atau tulang tumit, metatarsal telapak kaki, digitipedis jari-jari kaki, musculus pedis otot-otot kaki. Sendi-sendi yang penting yaitu articulatio coccyx, sendi panggul, articulatio genus, sendi lutut, dan juga articulatio thoracoralis, sendi pergelangan pada kaki. Kemudian slide ketiga yaitu bagian organ dalam manusia. Terdapat beberapa sistem. Yang pertama sistem respirasi yaitu sistem pernapasan, yang mana terdapat pulmones atau paru-paru, yaitu organ utama pernapasan, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat trakea atau tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Bronkus yaitu cabang dari trakea yang masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya pada bagian jantung yaitu sistem kardiovaskular. Yang pertama ada cor atau jantung, organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada vasa sanguinea atau pembuluh darah, arteri, dan juga vena. Selanjutnya sistem digestif atau pencernaan, yang mana dari mulut hingga anus, semacam saluran pipa yang saling menyambung. Pertama ada esofagus yang membawa makanan dari faring ke lambung, kemudian gester atau lambung, kemudian istenium tenue atau usus halus, kemudian ada duodenum, jejunum, ileum, rectum. Yang terdapat pada rektum sendiri ada hepar atau hati, kemudian vesika biliaris, kantung empedu, dan juga pankreas. Next, sistem uranium. Terdapat tren atau ginjal, lalu yang mana berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Next, ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Vesika urinaria menyimpan urin. Uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh. Kemudian yang terakhir sistem endokrin. Yang pertama terdapat glandulae endokrinae atau kelenjar endokrin, yang mana kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon. Hipofisis atau kelenjar hipofisis, kemudian glandula tiroidea, kelenjar tiroid, glandula paratiroidea, kelenjar paratiroid. Kemudian terdapat glandula suprarenales atau kelenjar adrenal. Kemudian yang terakhir terdapat pankreas. Baik, mungkin itu saja anatomi permukaan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.